Maka sebelum tidur mereka mau cari bahan mimpinya itu apa? Nah, cerita dari orang tuanya itulah modal mimpi mereka. Nah, secara pendidikan, anak-anak kecil yang suka mimpi itu pasti jenius. Kenapa? Imajinasi mereka dipertajam waktu mereka tidur. Apa yang mereka dengar dari cerita papa mamanya tergantung. Papa mamanya cerita apa? Kalau cerita soal setan-setan terus, cerita setan saja kerjaan. Jangan ceritakan soal setan-setan ini. Ya mungkin bapaknya yang setan, mungkin. Maaf. Maka imajinasi anak itu rusak. Tapi kalau anak-anak dengar cerita tentang tokoh-tokoh iman, tentang kebenaran, nah, Roh Kudus, dengarkan ini, Roh Kudus itu nanti jadi sutradaranya. Bisa bayangkan nggak? Kalau Roh Kudus jadi sutradaranya, lalu anak itu mimpi. Nah, anak itu nanti akan dibawa menjadi pelaku dari cita-cita itu. Maka itu kenapa semua anak umur 3 tahunan, kalau lagi sendirian, dia bisa ngomong cerita panjang sekali. Pernah tahu nggak anak kecil seperti itu? Duduk sendiri di situ, duduk di mana, cerita, dengarkan. Itulah hasil mimpinya. Itu dia ulang lagi waktu dia bangun. Dan itu buat imajinasi anak itu luar biasa. Maka itu papa mama yang rajin berkelahi, buat anak jadi nggak sopan, kasar. Jadi anak nggak bisa belajar, jadi bodoh. Karena dia cuma tahu ketegangan di rumah tiap hari. Bisa bayangkan? Bangun pagi ribut, siang ribut, sore ribut. Anak-anak nggak mendengar hal-hal yang manis di rumah. Papa mama kalau berkata, wah sudah seperti orang tuli aja. Di rumah teriak-teriak, ngomongnya kasar. Anak-anak belajar. Maka itu kalau anak-anak di kindergarten, di playgroup, suka pukul temannya, suka teriak, suka gergetan begitu, itu pasti di rumahnya dia capek. Betul, di rumah pasti dia capek. Dan dia lampiaskan di luar. Di rumah gak bisa ngomong. Maka itu ketika keluar, wah, dia sudah lepas semuanya itu. Kasihan anak itu. Bayangkan kalau dari kecil jadi keras seperti itu. Dari kecil jadi wah suka berontak karena dia capek. Gedenya mau jadi apa itu anak. Bayangkan kalau papa mamanya manis, harmonis, ada keramah-tamahan, kelembutan di rumah. Oh luar biasa. Anak itu jenius. Anak itu punya karakter yang manis, yang bagus. Jadi dengarkan orang tua, pengaruh kita berdua untuk mereka itu dahsyat. Ini ayat. Jadi setuju kalau saya katakan tadi itu, kalau memang gak bisa, gak usah kawin dah. Gak usah, daripada celaka anak-anakmu nanti itu. Kasihan mereka. Kalau mereka suruh milih dan tahu begitu, dengarkan. Mereka akan berkata, kenapa kamu lahirkan aku? Betul nggak? Pasti kamu berkata gitu kan? Kenapa kamu melahirkan aku? Kalau mama kamu nggak becus. Bisa bayangkan kalau sampai anak-anak ngomong seperti itu pada orang tuanya. Maka itu papa mama, kita harus bertobat. Yang rajin berkelahi itu bertobat hari ini. Hidup dalam kebenaran. Anak-anak menantikan keharmonisan kita. Untuk apa saja. Memang karakter kita beda. Tidak begitu saya bicara pada beberapa orang, karena ada yang tanya, apakah kami suami istri pernah ribut bertengkar? Saya jawab pernah. Tuhan Yesus berkata gini, kalau memang menikah nggak mau bertengkar, kawinlah dengan mayat. Itu kata Tuhan. Kawin dengan mayat pasti aman rumah tangga. Jadi selama kawin dengan orang pasti akan ada ribut. Tapi kita harus bisa manage. Setiap kali saya doakan pernikahan, satu yang saya nggak pernah lupa adalah Tuhan, wisuda mereka jadi manajer konflik mulai hari ini.
Ya, wisuda mereka. Di renungan sore hari ini ada artikel bagus dari Stephen Covey. Ya, untuk menghilangkan stres. Judulnya Anger Management. Oke, itu bagus sekali. Dan coba saudara baca, saya singkat, tapi itu betul. Jadi yang stres, letakkan beban itu. Jadi bukan beratnya air dalam gelas itu yang menentukan. Berapa lama kita megangnya, itu yang menentukan. Ya berarti tadi gak pernah baca, itu kebiasaan jelek. Waktu itu percuma kok nyetak warta gak dibaca. Ini saya tes berkali-kali. Kalau saya di gereja, saya akan baca warta duluan, supaya saya tahu gereja itu lagi kemana arahnya. Dan itu penting. Jadi kita harus baca. Maka itu kasihan anak-anak kita, jangan stres. Oke, kalau stres anak-anak kita akan kena dampaknya. Yang keempat, di mana tempatnya? Ayo, pas ini. Bukan, yang ketiga, yang keempat. And when you are getting up. Ya, waktu bangun. Kenapa waktu bangun tidur pun belajar? Saudara perhatikan, hampir 100% semua balita kalau bangun kenapa nangis? Betul enggak? Bayi itu kalau bangun masih nangis. Kenapa? Karena mereka mau cerita. Ngimpi apa tadi itu? Maka itu mereka minta perhatian. Mana papa mamanya? Kok tidak ada di situ? Jadi jangan dibentak kalau nangis kecil rewel begitu. Wah, kamu juga kecil rewel, cuma lupa. Maka itu saya bilang, kalau Tuhan kayak saya kecil lagi orang itu. Jadi ingat dulu kayak apa kecilnya. Jadi waktu anak itu bangun nangis, itu memang Tuhan yang nyuruh. Karena mau belajar lagi hal yang baru. Papa mamanya sudah di situ untuk mengajar. Anak-anak itu perlu figur yang jelas. Bagian terakhir, kita buka Yohanes pasal 1. Bagian terakhir. Orang tua, inilah tugas kita. Yohanes pasal 1. Maaf ya, saudara jangan marah saya berkata ini. Kalau saudara dan saya sudah mendengar firman ini sampai Yohanes 1, tetap rajin berkelahi, matilah kamu, dah gitu aja. Serius saya berkata, lebih baik mati kamu, jangan jadi papa mama dah. Terlalu saudara itu. Kalau sampai sudah dengar firman ini masih jadi suami istri rajin berkelahi, serius saya ngomong, mati aja. Terserah mau bunuh diri cara apa lebih baik. Korban satu orang masuk neraka daripada sekian anak ini akan rusak hidup. Kira-kira saudara setuju saya ngomong seperti ini? Dengar. Kalau saudara nggak mau berubah, mati saja. Karena saudara membuat menderita anak-anak itu. Ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Bahasa Inggrisnya apa? Kata itu. Ya, what do you want? Saudara dengar. Semua manusia hidup dari masih bayi sampai orang itu sudah tua. Semua manusia hidup pasti cari sesuatu. Betul enggak? Cepat jawab ya atau tidak? Walaupun sudah pensiun, kita nggak kerja lagi, tetap cari sesuatu. Jadi selama manusia hidup, itu pasti mencari sesuatu. Bayi-bayi aja nangis karena cari sesuatu. Nah, apa yang ditanyakan Tuhan Yesus ini adalah pertanyaan universal. Semua manusia pasti punya pertanyaan. Cari apa? Apa saja? Cari apa? Saudara, mari kita lihat jawaban mereka. Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Bahasa Inggrisnya bilang apa? He replied, Rabbi, which means teacher, where are you staying? Di manakah engkau tinggal? Saudara, firman ini saya temukan berapa belas tahun yang lalu. Saya kagum sekali.
Waktu itu Tuhan saya membuat saya berpikir tentang setan yang makin merusak banyak keluarga itu. Di manakah engkau tinggal?